Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas case method saya. Adapun judul yang saya ambil yaitu tentang implementasi computational thinking dalam pembelajaran fisika. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada dosen pengampu saya, yaitu Dr. Wawan Gunawan, MPD MSI, dan Pak Satria Mihardi, SPD MSI, yang telah membimbing saya dalam memenuhi tugas-tugas pada mata kuliah pengukuran dan asesmen pembelajaran fisika. Nah, adapun latar belakang daripada jurnal ini yaitu pada era digital saat ini, pembelajaran fisika tidak dapat dilakukan secara konvensional, yang hanya mengandalkan hafalan rumus dan teori saja. Computational thinking atau CT menjadi salah satu pendekatan yang mulai banyak diterapkan untuk meningkatkan pemahaman tentang konsep fisika secara lebih mendalam lagi. Nah, dengan menggunakan pendekatan ini, siswa dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan pemodelan matematika melalui pemanfaatan teknologi. Nah, dalam perkembangan sistem pendidikan di abad ke-21 ini, berbagai tantangan muncul. Salah satunya adalah bagaimana membuat pembelajaran lebih efektif dan relevan dengan perkembangan zaman. Nah, pemerintah telah menekankan pentingnya penguatan pendidikan karakter dan pembelajaran berbasis kompetensi 4C yang meliputi critical thinking, creativity, communication, dan collaboration. Nah, computational thinking ini menjadi salah satu pendekatan yang direkomendasikan untuk membantu siswa memahami berbagai konsep ilmiah, termasuk fisika. Nah, dengan computational thinking ini, siswa tidak hanya dituntut untuk memahami materi secara pasif, tetapi juga aktif membangun konsep, mengidentifikasi pola, serta menyelesaikan masalah secara logis dan sistematis. Nah, konsep dari computational thinking ini dalam pembelajaran fisika adalah metode berpikir yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan cara logis dan sistematis. Nah, pendekatan ini melibatkan 4 komponen utama, yaitu decomposition atau memecahkan masalah menjadi bagian-bagian kecil, pattern recognition atau mengenali pola yang muncul dalam suatu fenomena, abstraction atau menyaring informasi yang relevan, serta algorithmic thinking atau menyusun langkah-langkah penyelesaian yang sistematis. Nah, dalam pembelajaran fisika, computational thinking dapat diterapkan dalam berbagai konsep seperti gerak parabola, hukum Newton, usaha energi, serta berbagai fenomena fisika lainnya. Nah, dengan computational thinking ini, siswa dapat menggunakan model komputer untuk menyimulasikan berbagai konsep fisika yang abstrak, sehingga pemahaman mereka menjadi lebih mendalam dan kontekstual. Nah, implementasi computational thinking dalam pembelajaran fisika. Nah, penggunaan computational thinking dalam pembelajaran fisika ini dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya yaitu metode yang sering digunakan yaitu adalah pemrograman berbasis simulasi, seperti menggunakan Strike atau Python untuk memodelkan hukum gerak Newton dan simulasi tumbukan. Nah, dengan cara ini, siswa tidak hanya memahami secara teori saja, tetapi juga dapat melihat bagaimana perubahan variabel dalam persamaan fisika mempengaruhi hasilnya secara langsung. Nah, selain itu, computational thinking juga dapat diterapkan melalui pendekatan project. Nah, project yang dimaksud yaitu dengan project based learning. Nah, di mana siswa diminta untuk membuat project yang menggabungkan pemahaman fisika dengan pemrograman. Misalnya, siswa bisa diminta untuk membuat model perhitungan gaya gesek dalam suatu sistem
menggunakan perangkat lunak tertentu. Melalui proyek ini, siswa akan belajar bagaimana memecahkan masalah menjadi langkah-langkah kecil, mengenali pola dalam data, serta membuat algoritma penyelesaian yang logis. Nah, kasus yang saya temukan pada jurnal ini yaitu dalam penerapannya. Terdapat beberapa tantangan yang dihadapi oleh guru dan siswa dalam mengimplementasikan computational thinking dalam pembelajaran fisika. Nah, salah satu kasus yang sering ditemukan adalah rendahnya pemahaman siswa terhadap konsep fisika yang abstrak. Banyak siswa kesulitan dalam memahami materi seperti hukum Newton, gerak parabola, karena mereka tidak dapat membayangkan bagaimana konsep ini berlaku dalam kehidupan nyata. Nah, solusi dari permasalahan ini yaitu dengan mengintegrasikan computational thinking dalam pembelajaran siswa melalui simulasi interaktif dengan menggunakan alat bantu seperti PET, simulation, atau GeoGebra. Nah, siswa dapat melihat bagaimana konsep fisika bekerja dalam situasi yang lebih nyata. Melalui pendekatan ini juga, pemahaman mereka terhadap materi akan meningkat karena mereka tidak hanya membaca teori, tetapi juga langsung melihat bagaimana konsep tersebut diterapkan dalam berbagai kondisi. Nah, selain itu, permasalahan yang dihadapi dalam implementasi computational thinking adalah kurangnya minat siswa dalam pembelajaran fisika. Banyak sekali siswa merasa bahwa fisika adalah mata pelajaran yang sulit dan membosankan, sehingga mereka kurang termotivasi untuk belajar. Nah, untuk mengatasi hal ini, pendekatan berbasis game atau gamifikasi dapat digunakan sebagai strategi untuk meningkatkan keterlibatan siswa. Dengan membuat simulasi berbasis permainan, siswa akan lebih tertarik untuk belajar karena pembelajaran menjadi lebih interaktif dan menyenangkan. Nah, kendala lain yang muncul adalah kurangnya keterampilan teknologi di kalangan siswa dan guru. Tidak semua siswa memiliki pengalaman dalam menggunakan perangkat lunak, pemrograman, atau simulasi komputer, sehingga penerapan computational thinking menjadi tantangan tersendiri. Nah, oleh karena itu, sekolah perlu menyediakan pelatihan dasar bagi siswa dan guru agar dapat memahami dasar-dasar computational thinking sebelum diterapkan dalam pembelajaran fisika. Nah, adapun evaluasi dan tantangan dalam implementasi computational thinking. Ini yaitu, meskipun memiliki banyak manfaat, implementasi computational thinking dalam pembelajaran fisika juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangannya adalah keterbatasan akses terhadap teknologi di beberapa sekolah, terutama di daerah terpencil. Tidak semua sekolah memiliki fasilitas komputer atau perangkat lunak yang mendukung pembelajaran berbasis computational thinking, sehingga implementasinya masih terbatas. Nah, selain itu, perbedaan tingkat pemahaman siswa terhadap teknologi juga menjadi kendala. Beberapa siswa mungkin sudah terbiasa dengan penggunaan teknologi, sementara yang lain masih kesulitan dalam memahami konsep dasar computational thinking. Oleh karena itu, perlu dilakukan pendekatan yang adaptif agar semua siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Nah, untuk mengatasi tantangan ini, sekolah dan pemerintah perlu bekerja sama dalam menyediakan akses terbatas terhadap teknologi serta memberikan pelatihan bagi guru dan menerapkan computational thinking dalam pembelajaran. Selain itu, menggunakan metode basic learning, yaitu kombinasi antara pembelajaran daring dan luring, dapat menjadi solusi untuk memastikan bahwa semua siswa mendapatkan manfaat dari penerapan computational thinking dalam pembelajaran fisika. Nah, adapun kesimpulan dan rekomendasinya, dari berbagai pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa computational thinking ini memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan kualitas pembelajaran fisika. Dengan menerapkan pendekatan ini,
Siswa dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah, serta memahami konsep fisika secara lebih mendalam. Namun, dalam implementasinya terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi, seperti keterbatasan akses teknologi, kurangnya keterampilan guru dalam computational thinking, serta perbedaan tingkat pemahaman siswa terhadap teknologi. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang tepat untuk memastikan bahwa semua siswa dapat memperoleh manfaat dari pendekatan ini. Nah, sebagai rekomendasinya, sekolah perlu menyediakan pelatihan bagi guru dan dalam computational thinking agar mereka dapat menerapkannya dengan efektif dalam pembelajaran fisika. Selain itu, pemerintah perlu mendukung sekolah dalam menyediakan akses terhadap teknologi dan perangkat lunak yang diperlukan. Dengan bekerja sama dengan guru, sekolah, dan pemerintah, implementasi computational thinking dalam pembelajaran fisika dapat dilakukan secara optimal dan memberikan manfaat yang besar bagi siswa. Nah, sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Jika ada tutur kata yang salah, mohon dimaklumi karena saya juga masih dalam masa pembelajaran. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih.